Selamat pagi dokter. Ya, Baik. selamat pagi penonton dari YouTube channel CCC FKW RSCM. Kembali lagi bersama saya Dr. Jessica Halim. Kali ini kita akan kedatangan tamu spesial istimewa, yaitu salah satu craniofacial surgeon di Cleft and Craniofacial Center RSCM FKUI. Kita sambut Dr. Kristaninta Bangun, spesialis bedah plastik, rekonstruksi estetik, konseleng craniofacial. Selamat pagi Dr. Krista. Pagi Jessica, selamat pagi para penonton, salam sehat. Iya, sehat untuk semuanya. Oke, selamat pagi dokter. Pagi ini kita akan membahas topik nih ya dok ya, mengenai topik bibir sumbing yang merupakan kasus, bisa dibilang kasus utama ya dok ya, di Cleft and Craniofacial Center FKUI RSCM. Nah, untuk bibir sumbingnya itu sendiri, kita mulai dari pertanyaan yang mungkin belum banyak dipahami oleh orang awam maupun oleh tenaga medis di luar sana, dok. Yaitu apa sih definisi dari bibir sumbing itu sendiri? Oke, baik. Jadi sebelum saya jelaskan definisi, mungkin saya perlu kasih satu informasi nih yang penting untuk diketahui di awal. Nah, mengapa bibir sumbing menjadi topik utama kita? Dan menjadi layanan utama di Cleft Craniofacial Center RSCM, karena bibir sumbing itu adalah merupakan kelainan kongenital pada anak yang terbanyak. Yang paling banyak adalah itu bibir sumbing. Dengan kalau kita lihat angka-angkanya cukup banyak di Indonesia itu 1/1000 kelahiran. Gitu. Kalau di Asia yang paling banyak 2,1 berbanding 1000 kelahiran. Jadi cukup banyak angkanya. Jadi kayaknya nggak ada habis-habisnya terus ditangani. Gitu. Kemudian kita bicara mengenai definisi sumbing adalah adanya celah pada wajah, terutama pada daerah bibir, dasar hidung, langit-langit, gusi, langit-langit sampai ke uvula gitu dengan berbagai variasinya. Uvula itu apa namanya itu yang di belakang tonjolan itu uvula ya, gitu, di belakang itu. Di belakang langit-langit lunak kita. Itulah definisi bibir sumbing. Oke, baik dok. Jadi kalau secara anatomi bibir sumbing itu bisa terjadi pada bibir dan bisa juga pada langit-langit mulut ya dok ya? Ya, pada rongga mulut dan sampai dasar hidung jangan lupa. Karena jadi pada sampai dasar hidung, baik dok. Bibir, Kalau untuk tapi hidungnya juga. Siap dokter. Jadi bibir, langit-langit dan juga sampai dasar hidung ya dok ya. Kalau untuk tipe-tipe celah atau bisa bilang cleft ini tuh apa aja sih dok? Mungkin banyak orang yang masih belum paham mengenai tipe-tipe dari sumbing bibir dan langit ini, dok. Oke, baik. Jadi kalau dibandingkan dengan yang normal nggak ada celah ya. Kalau kita lihat di gambar ya, nanti ada gambarnya. Untuk bibir sumbing sendiri bisa terjadi sumbing bibir yang satu sisi bibirnya, kemudian bisa juga sumbing bibir dua sisi atau bilateral. Nah, kemudian bisa juga bibir sumbing yang disertai dengan kelainan pada lelangit. Tapi bisa juga hanya bibirnya saja, bisa juga hanya lelangitnya saja. Tapi yang paling banyak adalah bibir sumbing dan lelangit. Itu ada dari semua kasus ada kira-kira 46% kasus yang begitu. Kemudian yang bibir dan langit. Kemudian yang kedua terbanyak lagi adalah yang bibirnya saja. Nah, bibirnya saja juga itu cukup banyak, kedua terbesar, dan yang paling sedikit, walaupun paling sedikit itu ada 13% itu sumbing lelangitnya saja. Gitu. Nah, jadi dibagi menjadi sumbing bibir satu sisi, kiri atau di kanan, biasanya bisa hanya terbatas di bibir, bisa terus sampai ke belakang. Kemudian bisa juga sumbing bibir dua sisi, kanan dan kiri, dua-duanya terkena. Sampai ke belakang. Untuk lelangit juga begitu. Kalau lelangit kan biasanya di tengah. Nah, lelangit itu terbagi dua. Lelangit keras atau hard palate dan lelangit lunak atau soft palate. Nah, itu sumbingnya ada yang hanya sampai di soft palate saja. Ada juga yang sampai ke hard palate, tapi nggak sampai ke bibir. Tapi yang paling banyak adalah yang terus dari uvula belakang sampai terus ke dalam sampai ke bibir. Itu yang paling banyak. Begitu, Dr. Jessica. Baik, dok. Kalau misalnya nih ada orang yang mungkin bertanya-tanya apa sih penyebab dan faktor resiko terjadinya bibir sumbing dan lelangit ini, dok? Karena pasti banyak calon ibu maupun ibu-ibu di luar sana yang mempertanyakan bagaimana hal ini akan berdampak pada persiapan kehamilan mereka, dok. Ya, betul. Jadi penyebabnya sampai sekarang penyebab pasti masih belum tahu, dan pasti rasanya tidak ada penyebab tunggal. Jadi penyebab ada
Ada banyak hal yang saling bertemu sehingga menyebabkan kelainan tersebut. Wah, multiple penyebabnya. Nah, ada beberapa yang pernah diungkapkan gitu ya. Seperti misalnya yang pertama adalah genetik. Nah, jadi genetik orang tua atau kakek atau nenek, bukan hanya yang kelihatan sekarang, tapi yang mungkin 3-2 generasi di atasnya, kakeknya kakek gitu. Jadi kita nggak tahu kakeknya kakek sumbing, terus nggak muncul-muncul lagi di yang sekarang, itu bisa saja. Jadi kalau ditanya, keluarga saya kayaknya nggak ada yang sumbing gitu. Tapi ternyata sebenarnya ada gitu. Kemudian yang kedua, pengaruh zat-zat obat-obatan selama kehamilan. Ada beberapa obat-obatan yang katanya bisa menurut penelitian bisa menyebabkan kelainan sumbing pada bayi yang jadi memang harus berhati-hati pada kehamilan karena sumbing ini sendiri terbentuk pada saat 7 minggu. Pembentukan penyatuan bibir kanan kiri itu di masa kandungan itu terjadi pada usia 7 minggu. Jadi selama dari 0 sampai 7 minggu itu kalau ada obat-obatan, ada misalnya bisa juga ada yang bilang stres orang tua pada waktu masa kehamilan usia muda itu juga bisa menyebabkan. Kemudian ada lagi misalnya usaha untuk menggugurkan kandungan gitu dengan obat-obatan ternyata nggak berhasil. Nah, obatnya malah bikin anaknya cacat. Itu ada juga gitu. Jadi memang multifaktorial yang belum tahu. Yang jelas adalah pada saat kehamilan. Jadi penting buat ibu-ibu yang hamil untuk menjaga asupan makanannya, gizinya dengan baik sehingga dan juga hatinya dibikin senang gitu ya supaya terhindar dari penyakit ini gitu. Gitu Jess. Oke, baik Dok. Jadi memang namanya kelainan kongenital itu pasti ada multifaktorial ya Dok ya. Interplay antara genetik dan juga faktor nutrisi dari ibunya juga. Iya Dok. Dan suasana hati juga ya Dok. Ya. Baik Dok. Mungkin kalau mungkin calon-calon ibu atau ya ibu-ibu yang sedang berjuang dengan anaknya yang memiliki bibir sumbing dan langit ini mungkin juga perlu dukungan moral ya Dok ya. Apakah kiranya dampak baik dari segi anatomi ataupun dari segi sosial maupun ekonomi yang paling dirasakan oleh pasien dan juga keluarga pasien dengan bibir sumbing dan langit ini Dok? Jadi ada banyak dampak negatif ya yang ditimbulkan dari bibir sumbing ini kepada keluarga terutama orang tua. Ya, pada waktu lahir mungkin anaknya cuek-cuek aja, orang masih bayi, dia nggak tahu apa-apa, tapi orang tuanya tuh bisa mengalami gangguan psikis ya, malu gitu dengan anak seperti ini, gitu. Mungkin ada apa gitu. Jadi sampai mana itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya pada anaknya sendiri itu adalah tentu gangguan fungsional. Jadi kalau dengan anak dengan bibir sumbing, apalagi sampai ke langit, maka dia akan mengalami gangguan untuk misalnya makan gitu ya, bisa masuk ke hidung makanannya atau minumannya bisa bocor gitu. Kemudian juga nanti setelah agak besar fungsi bicaranya juga biasanya terganggu kalau tidak ditangani dengan baik. Bicara jadi sengau, jadi ngirung kalau orang Sunda bilang. Jadi dia sengau, tidak bisa bicara dengan baik, jadi orang sekitarnya nggak ngerti apa yang dia bicarakan gitu. Makin besar lagi gangguan bentuk wajah tentu biasanya tulang rahang maksilanya itu akan mundur sehingga nyameh dan sebagainya. Jadi ini tadi gangguan fungsinya adalah gangguan menelan, gangguan bicara, gangguan makan dan sebagainya. Kemudian gangguan psikis juga pada orang tua dan gangguan anak, dan yang paling penting adalah gangguan ini sosioekonomi ya. Jadi pasien sumbing ini tentu perlu ditangani dengan baik meskipun sekarang sudah ada BPJS yang bisa menanggung semua operasi-operasi sumbing, tapi anak-anak dengan kelainan sumbing keluarganya itu tentu akan menghabiskan lebih banyak biaya untuk bolak-balik ke rumah sakit misalnya, pemeriksaan ini, pemeriksaan itu dan sebagainya. Jadi bebannya kalau dihitung ya cukup besar gitu. Jadi harus ditangani dengan baik sebenarnya. Baik Dok, memang kalau pasien maupun keluarga yang memiliki anak dengan bibir sumbing dan langit ini perlu mempersiapkan mental ya Dok ya, dan juga perlu dukungan dari orang lain supaya keluarganya juga bisa memberikan dukungan kepada anaknya untuk menjalankan semua tata laksana sumbing dengan komprehensif ya Dok ya. Nah kalau ngomong-ngomong tentang tata laksana sumbing Dok, mungkin orang berpikir kayak apakah satu kali operasi untuk memperbaiki celah bibir atau celah lelangit itu cukup Dok? Ataukah apa perlu tata laksana yang lain selain operasi, Dok? Jadi sebenarnya kalau tata laksana tentu yang paling utama adalah operasi karena dia kelainannya adalah kelainan bentuk ya, kelainan morfologi yang bisa
Kalau dengan obat-obatan tentu morfologinya nggak bisa berubah menjadi baik, tentu perlu operasi. Dan operasinya ini sebenarnya cukup banyak loh. Kalau cuma yang dasar ya, yang dasar saja adalah operasi bibir dan langit, kadar langitnya. Tapi biasanya nanti kan saya sudah katakan tadi di awal, bentuk hidung juga akan kurang baik gitu. Biasanya hidungnya miring sebelah atau lubang hidungnya kecil sebelah gitu, atau hidungnya jatuh. Jadi kelihatan sekali gitu kalau anaknya sudah agak besar, sudah masuk sekolah itu bisa menjadi dibully gitu oleh teman-teman yang anak lain. Jadi perlu ada operasi hidung nanti sebelum masuk sekolah. Nah kemudian untuk bicaranya juga setelah pasien dengan bibir sumbing kelainan langit, jika tidak ditangani dengan baik untuk langit-langitnya, maka ada gangguan bicara. Kadang-kadang meskipun sudah dioperasi langit-langitnya, bicaranya masih sengal. Nah, sehingga perlu dievaluasi. Itu masih bisa diperbaiki gitu. Dan itu dikerjakan bisa nanti pada saat usia 5 tahun, 6 tahun, dilakukan operasi perbaikan supaya bicaranya bisa sempurna. Kemudian gusinya kan terbelah. Nah, gusi itu juga perlu disambung supaya giginya bisa keluar. Gigi kaninus atau gigi tariknya bisa erupsi ya. Itu perlu disambung lengkungan gigi yang putus karena sumbing tadi. Nah, itu perlu operasi namanya cangkok tulang. Itu biasanya dikerjakan pada usia 9-10 tahun. Nah, kemudian nanti yang terakhir adalah operasi ortognatic surgery. Nah, ortognatic artinya bentuk rahang. Rahang atasnya atau maksilanya biasanya mundur, jadi orangnya nyameh ya, gini, lebih mundur rahang atasnya dibanding rahang bawah, perlu dimajukan. Nah, itu namanya ortognatic surgery. Ini dikerjakan pada saat pasien sudah selesai pertumbuhannya, sekitar 18 tahun. Jadi, kalau diikuti betul, operasinya bisa 4-5 kali dalam satu pasien. Bisa lebih, karena kadang-kadang juga ada parut luka yang kurang baik. Gitu. Jadi ada bekas luka yang nggak baik, itu harus diperbaiki, itu bisa gitu. Nah, saya bersyukur nih sekarang eranya BPJS, semuanya sih di cover sama BPJS, jadi bisa dikerjakan. Jadi pasien anak sumbing itu perlu, bukan perlu, 5 kali, 6 kali operasi itu bisa gitu. Tapi yang utama adalah dua. Jadi yang utama adalah dua, bibir dan langit saja. Jika dua-duanya dikerjakan dengan baik, ya rasanya sudah oke lah bisa menjalani kehidupan normal dengan 2 operasi itu tadi. Baik dok, memang tata laksana bibir sumbing dan langit itu multi stage ya dok ya. Dengan kata lain memerlukan operasi yang tidak hanya sekali namun berkali-kali sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas dari kasus pasien itu sendiri. Nah, kalau misalnya mungkin para ibu juga bertanya-tanya dok, apa sih resiko dari operasi-operasi tersebut dan bagaimana kalau bisa dibilang prognosis atau luaran dari operasi ini sendiri dok? Ya, jadi gini, prognosisnya sampai saat ini dengan kemajuan ilmu kedokteran pada saat ini, maka operasi-operasi meskipun banyak, tapi resiko bisa sangat minimal ya. Katanya kalau kita mencari resiko yang fatal ya, resiko ketika kita naik mobil, kita berjalan di jalan raya, atau ketika naik pesawat itu jauh lebih besar resikonya dengan kita naik ke atas meja operasi gitu. Jadi udah sangat ringan itunya sangat ringan resikonya. Jadi untuk keluaran yang baik tentu semua harus diperbaiki, dan yang paling penting adalah juga semakin dini pasien semakin dini ditangani maka hasilnya akan semakin baik gitu. Mungkin saja operasinya bisa berkurang dengan tata laksana yang dini gitu. Jadi misalnya pasien ketika baru lahir dengan sumbing dengan celah bibir yang celahnya mungkin hanya jaraknya 5 mm gitu. Kalau ditangani dengan baik, datang ke satu pusat operasi sumbing atau cleft craniofacial center, maka celah yang tadinya cuma 5 mili itu akan bisa tetap 5 mili atau bisa diperkecil sehingga dokternya bekerja dengan baik. Tapi kalau tidak ditangani sejak dini, datangnya sudah dewasa, bisa celah itu jadi 1 cm atau 2 cm. Nah, tentu kalau udah lebih jauh, resikonya untuk terjadi komplikasi, misalnya jebol gitu ya, atau terjadi pendarahan, atau terjadi infeksi, atau bentuk yang tidak sempurna, ataupun parut yang jelek, itu lebih besar gitu. Jadi yang paling penting bunyinya adalah supaya mendapatkan hasil luaran yang baik dari segi estetik maupun fungsional adalah penanganan yang lebih dini. Gitu, baik dok, berarti memang kunci dari outcome atau luaran yang baik secara estetik maupun fungsional itu adalah deteksi dini ya dok ya. Jadi sedini mungkin ibu atau calon ibu yang anaknya memiliki celah sumbing dan langit bisa langsung ke CCC ya dok ya, untuk didiagnosis dan ditata laksana secara komprehensif lebih dini dan lebih awal. Baik dok, mungkin sebagai gambaran, kalau CCC itu sendiri apakah ditanggung semua oleh BPJS dok? Karena pasti banyak ibu-ibu di luar sana yang mengkhawatirkan dari soal biaya perawatan sumbing bibir dan langit ini dok.
Ya, JJJ itu sendiri kan punya pemerintah, jadi hampir 90% pasien-pasien yang kami tangani di sini adalah pasien-pasien dengan jaminan BPJS. Bisa dibuat surat rujukan. Ini ada satu sekretaris sekretaris eksekutif yang khusus mengurusin. Jadi tinggal datang saja. Kalau maksudnya nggak usah langsung dengan anaknya, orang tuanya saja datang dulu mencari informasi. Nanti kita akan bisa buatkan rujukan sehingga bisa dirujuk sampai ke Jakarta gitu, ke Cleveland University kami untuk ditangani dengan baik. Nah, saya menarik tadi Jessica mengatakan sedini mungkin kan ya. Saya juga mengatakan sedini mungkin. Saya sebenarnya mengharapkan pertanyaannya seberapa dini dok gitu. Seberapa dini itu sebenarnya yang paling ideal adalah sebenarnya dari mulai pasien itu dideteksi sebagai kelainan sumbing. Itu biasanya pada kehamilan usia berapa bulan ya, 7 bulan, 6 bulan tuh udah bisa dokter obgyn bisa melihat, oh ini sumbing nih gitu. Nah, mungkin kalau bisa sejak itu datang ke kami bisa buat perencanaan gitu, perencanaan operasinya gini, udah bisa lebih baik. Atau setidaknya adalah begitu lahir, kalau yang pasien-pasien di tempat kami ada namanya perinatologi ya, begitu lahir sumbing, maka dikonsulkan ke kami langsung mencetak itunya untuk masang alat yang namanya nasoalveolar molding atau NAM, nanti yang akan ada, saya rasa harus kita buat satu sesi khusus mengenai apa dan bagaimana alat NAM itu. Jadi ketika baru lahir, anaknya dipasang cetakan NAM, ketika pulang ke rumah sakit, usia 1 minggu udah dipasang NAM-nya. Itu bagus sekali hasilnya. Jadi kalau masih sebelum usia 6 minggu, sebenarnya itu masih bisa dibentuk. Memang nggak nyambung, tapi maksud celahnya nggak lebar. Dan hidungnya juga jadi masih lebih baik. Jadi celahnya tuh nggak lebar dengan pemasangan alat nasoalveolar molding itu. Begitu, Jess. Oke, baik dok. Jadi memang sedini mungkin bisa dimulai dari masa akhir kehamilan, atau saat bayinya lahir ya dok ya, ketika dideteksi adanya kelainan bibir ataupun kelainan lelangit. Baik dok, mungkin dokter ada pesan untuk penonton dari YouTube channel ini dok mengenai kelainan bibir sumbing dan lelangit? Ya, jadi sebenarnya pesan saya adalah kelainan bibir sumbing dan lelangit itu pada saat ini sudah bisa ditangani dengan hasil yang cukup baik ya. Jadi bukan berarti dunia runtuh jika kita punya anak dengan kelainan tersebut. Jadi kita harus berikhtiar untuk mencari jalan bagaimana supaya kita, ini kan semacam ujian. Bagi orang muslim ini ujian, gitu. Gimana kita bisa lolos dari ujian. Tidak akan diberikan ujian yang kita tidak mampu kan gitu. Nah, jadi protokolnya sedini mungkin dibawa ke pusat layanan kesehatan untuk ditangani dengan baik. Nah, kalau bibir sumbing sendiri untuk tindakan operasinya ada syaratnya, usianya lebih dari 3 bulan dan berat badannya lebih dari 5 kg itu sudah harus dioperasi, nggak usah tunggu lama-lama untuk bibirnya ya. Kemudian untuk pelangitnya pada usia 9 bulan. Nah, itu yang dasar, itu yang prinsip yang 2 operasi itu. Nah, kemudian kalau ingin hasil yang lebih, maka harus perlu juga usaha yang lebih gitu kan. Nah, itu misalnya bisa saja dengan datang ke Cleft Craniofacial Center sedini mungkin, maka kita akan evaluasi, jika diperlukan kita akan memasang alat namanya nasoalveolar molding, alat sebelum operasi menunggu 3 bulan itu sehingga bisa celahnya lebih dekat. Yang penting adalah pesan saya adalah nggak usah khawatir, kelainan itu bisa ditangani dengan hasil yang baik. Gitu. Baik dok. Mungkin mendengar ini para penonton sekalian juga menjadi lebih tenang dan lebih yakin untuk pergi ke CCC untuk konsultasi ya dok ya. Semoga semakin banyak yang bisa terdeteksi lebih dini sehingga penanganannya juga bisa maksimal dok. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya mengenai bibir sumbing dan lelangit ini. Mungkin saya yakin pasti para penonton juga masih banyak pertanyaan yang ada di kepala, dan memang kita akan membawakan topik-topik bibir sumbing ke depannya dalam porsi yang lebih kecil, namun akan dijabarkan menjadi lebih spesifik dengan spesialisasi yang terkait di bidangnya. Oke, jadi terima kasih dokter atas waktu dan ilmunya yang diberikan pada pagi hari ini kepada penonton semuanya. Saya Dr. Jessica, pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya.